Paskah, salam sejahtera untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, dalam Minggu Paskah kelima ini, permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 33a, dilanjutkan dengan ayat 34 sampai ayat 35. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada dua penegasan dalam Injil hari ini, yaitu Anak Manusia dipermuliakan dan perintah baru untuk saling mengasihi. Pertama-tama, Yohanes memberi gambaran kepada kita bahwa Yesus mengetahui jikalau saatnya sudah tiba. Apa yang dimaksud dengan saat yang sudah tiba ini? Ungkapan ini merujuk pada saat di mana pemuliaan Yesus oleh Allah dan Allah turut dimuliakan dalam Yesus akan segera terjadi. Sebagaimana yang Yesus katakan bahwa sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Yohanes menekankan bahwa jalan untuk mencapai kemuliaan Allah yaitu dengan jalan salib. Apakah salib adalah pilihan Yesus? Pertama-tama, salib bukan pilihan Yesus. Yesus tidak memilih untuk disalibkan, melainkan Yesus memilih untuk taat kepada Bapa. Kehendak Bapa adalah supaya kita percaya kepada Bapa melalui Yesus dan supaya dengan kepercayaan bisa diselamatkan. Kita tidak dapat selamat tanpa perantaraan Yesus. Saudara-saudari, bagaimana kita memaknai peristiwa salib sebagai sarana pemuliaan Allah? Kita diarahkan bahwa salib bukan hanya sekedar penderitaan, tetapi salib adalah sarana perjumpaan dengan Allah, sarana menuju kemuliaan Allah. Sebagaimana Yesus dimuliakan bersama Bapa melalui peristiwa salib dan berpuncak pada kebangkitannya. Begitu juga dalam realitas hidup kita. Kita akan menghadapi berbagai situasi sulit karena iman dan kepercayaan kita sebagai konsekuensi iman kita kepadanya. Kita akan ditantang dengan berbagai persoalan, godaan-godaan, kekecewaan, kesedihan, putus asa, bahkan kematian. Peristiwa-peristiwa yang kita alami dapat kita refleksikan sebagai salib-salib kecil yang harus kita lalui dalam hidup ini untuk mencapai suatu kemuliaan, yaitu keselamatan dalam iman kepada Kristus. Yesus taat kepada Bapa melalui salib. Begitu juga kita hendaknya taat juga melalui berbagai realitas persoalan, tantangan, penderitaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, bagaimana dengan perintah baru
yaitu untuk mengasihi. Apakah memang mengasihi adalah suatu perintah baru? Yang baru di sini adalah makna dari mengasihi, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi kebaharuan di sini terletak pada kasih yang bersumber dari Kristus. Para murid diperintahkan untuk saling mengasihi, bukan hanya untuk kesejahteraan hidup bersama, melainkan supaya kasih itu dibagikan kepada semua orang. Sebagaimana Yesus mengasihi para murid, begitu juga mereka harus mampu mengasihi agar kasih Yesus dapat dibagikan dan dialami oleh banyak orang. Mengasihi merupakan sebagai tuntutan kemuridan. Jika mau menjadi murid Yesus, maka kita harus bisa mengasihi. Saudara-saudari yang terkasih, maka dari itu Yesus meminta kita untuk mampu mengasihi sebagai pengikut Yesus. Kita yang percaya kepadanya harus memiliki kasih, harus bisa saling mengasihi, sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Mengasihi bukan hanya sekedar keharmonisan, kerukunan, atau sekedar simbol, melainkan mengasihi sebagai kewajiban menjadi murid Yesus. Dan kasih menuntut suatu pengorbanan. Jika kita ingin sungguh-sungguh mengasihi, maka kita harus mampu berkorban perasaan, materi, keinginan pribadi, dan sebagaimana pengorbanan yang tulus adalah pengorbanan yang dilandasi oleh kasih. Semoga kita mampu mengasihi sesama kita seperti kasih Yesus kepada kita. Amin.